Lalu di halaman 97 salah satu menyerap energi itu melalui sholat. Melalui jam organ maksudnya. Nah, jam 7 sampai jam 9 itu jamnya lambung, Mas. Nah, Jadi teman-teman kalau ingin energi zikirnya itu masuk ke lambung, teman-teman akan lebih baik kalau zikirnya jam 7 sampai jam 9. Ci itu energi. Kalau dia didorong oleh negatif, oleh emosi negatif, jadinya negatif. di malakut bawah itu. Ya, namanya mulek bawah. Oh ya, mulek bawah. Mulek bawah. Oh ya, mulek, ha. Nah, tapi kalau emisinya positif, Ci-nya jadi positif. Ci itu netral. Ci itu netral, jadi positif atau negatif tergantung rasa yang mendorong. Oh, dulu kalau orang misalnya ya kita kan sering dengar cerita 10 November. Iya. Cerita 10 November waktu perang itu. Dan cerita-ceritanya memang banyak kejadian-kejadian yang luar biasa gitu. Tapi sayangnya kan yang kepengen ditiru itu kok yang pengen ditiru kok Kesaktiannya. kok itunya gitu loh. Kok enggak keberanian ya toh ketabahan menghadapi ya kan waktu itu kan kesulitannya luar biasa. Yang ditiru itu harusnya sabarnya, takwanya, syukurnya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali lagi di Tasawuf Indonesia dan masih dalam membedah buku Menyerap Energi Gaib. Iya. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang ini apa tingkatan level nafas dan ya. ada mimpi ya, mimpi Iya. menurut level nafas. Iya, iya. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan di buku ini di bab 3. Ya. Ya. Dengan judul babnya cara mengakses alam gaib. Mungkin ya kalau yang punya sisi mistis akan menganggap mistis ini Pak. Iya, tapi tapi dijelaskan dulu Pak. iya, tapi kalau nanti dengerin ya enggak sih. Enggak mesti. Ya coba dijelaskan dulu akses alam gaib itu gimana? Ya, jadi gini. Ini bab 3 ini bab paling penting ya. Ya intinya buku ini tuh di bab 3. Ya saya selalu ingin menyampaikan ke teman-teman ketika kita bilang alam gaib ya. Itu teman-teman jangan membayangkan sosok-sosok yang populer. Misalnya jangan bayangkan sosok pocong. Apalagi yang populer. Ya kunti. Kuntilanak. Ya kunti itu kuntilanak tuh. Iya. Terus jangan bayangkan suster ngesot, jangan bayangkan ya gitu gendruwo, jangan Mungkin bayangkan kalau orang udah nggak bisa bayangin bisa cuman mungkin ya sosok leluhur lain-lain. ya atau begitu ya. Tapi ya. dalam bentuk wujud ininya ya, makhluknya ya Pak. Ya memang resikonya kalau dibayangin wujud makhluk itu resikonya jadi halusinasinya macam-macam. Bisa halusinasi gitu. Tapi alam gaib itu ada dan kita sebenarnya tidak harus membayangkan sosoknya. Karena kalau nanti sosoknya kayak kita itu sebenarnya hanya imajinasi kita atau proyeksi dari ketakutan kita aja sebenarnya. Nah, tapi gini Mas. Bagaimana alam gaib itu bisa mempengaruhi tubuh kita dulu ya. Ini di bab ini tuh saya di sini menjelaskan jalur-jalur energi dalam tubuh manusia yang saya ambil karena keahlian saya itu salah satunya di bidang akupunktur dan akupresur ya. Jadi di halaman 67 Mas. Nah, seperti bisa buka. Yang sudah punya buku ini dibuka halaman 67 ya. Nah, di tubuh kita itu ada namanya sistem meridian atau jejaring energi. Jejaring energi itu nanti ada simpul-simpulnya Mas Fatih. Misalnya simpul usus besar itu ada 21 titik. Oh, iya. Jalur usus besar ya. Nanti ada jalur lambung itu 44-an titik. Nanti dari beberapa puluh titik itu simpulnya ada tertentu gitu. Oh, ada titik-titik tertentu. Ada titik tertentu dan itu di sini saya gambar. Makanya nanti ini nggak saya jelaskan ya. Nanti teman-teman yang sudah punya buku silahkan karena ini bentuknya gambar. Jadi nanti ada gambar titik di mana ya. Kalau jelasin kayak gini kan susah ya. Nah, tetapi saya mau menjelaskan globalnya secara umum. Iya. Misalnya titik lambung Mas Fatih. Titik lambung itu kunci titiknya ada 3 gitu. Mas Fatih mesti sudah populer ya. Satu namanya titik distal, yaitu lambung 36 kan gitu. Nanti ada titik depan CV12. Nanti ada titik belakang GB BL ya atau bladder 20 misalnya. Nah, itu sebenarnya titik-titik kunci di dalam bagaimana sesuatu energi itu terakses di ketubuh gitu loh maksudnya. Makanya kalau bahasan di medis kan ada istilah psikosomatis. Nah,
kalau psikosomatis itu lebih bisa dijelaskan dari sudut pandang sistem meridian, Mas, lebih mudah. Oh gitu. Iya, karena lebih jelas dijelaskan dari sisi iya, lebih timurnya. mudah dijelaskan. Misalnya kalau orang cemas itu titiknya di mana sih? Kan titiknya lambung. Iya. Nah, hubungannya lambung. Nah, nanti nerapinya ya di 3 titik tadi itu. Namanya titik mu, titik depan, titik su, titik belakang sama titik distal gitu. Ya 3 itu sebenarnya. Jadi orang itu sebenarnya terakses atau energi dari luar diri. Kalau di sini kan saya sebut ada pertanyaan bagaimana energi dari alam mulek bawah dan alam malakut itu kok bisa mempengaruhi fisik tubuh manusia. Nah, hal ini disebabkan karena energi alam mulek bawah atau alam mulek atas mempengaruhi sistem jejaring energi yang bisa disebut sebagai jalur meridian itu. Nah, itu saya nggak akan jelaskan itu terlalu panjang ya, karena ini bentuknya gambar. Kalau saya nanti jelaskan di sini, teman-teman malah bingung ya. Nah, ini teman-teman misalnya saya menjelaskan titik paru. Nah, nanti ini saya jelaskan. Kalau teman-teman ingin mempengaruhi paru melalui energi, melalui mengalirkan energi, nanti titik yang paling bagus dipakai itu titik depan paru 1 namanya. Lalu titik bladder 13 di belakang. Atau bisa juga di titik paru 11 gitu. Itu bisa. Itu ada gambarnya kalau di situ ya. Iya. Nah, tapi nanti saya nggak ya, kalau misalnya paru 11 itu kan di sini. Di sini dah, saya gambarnya susah kalau di sini. Ya, nanti kan susah. Ya, nanti itu usus besar juga gitu. Jadi ini manfaatnya gini Mas Fatih. Terutama teman-teman yang nanti mengikuti pelatihan kepekaan zikir ya. Kan pelatihan kepekaan energi zikir itu salah satu manfaatnya kan kita jadi menyadari bahwa aliran energi kita mengalir. Ya kan, nanti menyadari kita gitu. juga mengalirkan energi. Ya. Nah, akhirnya nanti kita karena energi itu mengalir, maka dia akan bisa kita alirkan. Nah, alirkan itu kemana caranya? Jadi misalnya teman-teman zikir ingin memperbaiki paru misalnya ya, ingin memperbaiki paru. Nanti teman-teman setelah latihan kepekaan energi zikir, setelah bisa merasakan kepekaan di jari, nah jarinya diletakkan di tempat di titik paru gitu. Titik parunya titik P1 paru 1 atau paru 11 atau titik di depan atau titik belakang BL 13. Itu sangat baik Mas Fatih untuk pengobatan. Makanya itu kepekaan energi zikir itu nanti insya Allah sedikit-sedikit saya kasih contoh-contoh bagaimana kita mengalirkan energi, ya disebut saja energi gaib. Ya gaib karena memang nggak kelihatan, chi itu nggak kelihatan, prana itu atau kita sebut ruh atau ruhul jismani itu kan benda gaib. Maksudnya gaib itu gitu loh. Jangan dibayangin benda-benda. Dan kita cukup merasakan bahwa ada gitu. Nah nanti gitu maksudnya. Jadi yang punya buku ini menyerap energi gaib, di situ sudah ada titik-titik yang cukup banyak ya, cukup banyak. Mungkin ada 24-an titik. Misalnya di sini di halaman 94 itu titik liver Mas Fatih. Nah, bagaimana kita mengalirkan energi ke titik liver? Nanti bisa lewat LR1 yang di jari kaki, nanti bisa ke AK18 yang di punggung, bisa di depan juga di LR14 gitu. Itu banyak ya. Pokoknya intinya kenapa Pak Mustamir kok nulis menyerap energi gaib kok membahas meridian gitu loh. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi teman-teman yang sudah punya buku ini, teman-teman bisa mengalirkan energi ke organ melalui titik itu. Nah, apalagi kalau teman-teman peka. Energi zikirnya semakin peka itu semakin bagus, Mas. Nah, yang kedua, halaman 97, sudah ya kita tinggalkan jalur meridian ya. Okay. Itu bentuknya gambar-gambar ya. Lalu di halaman 97 salah satu menyerap energi itu melalui sholat. Melalui jam organ maksudnya. Contoh gini. Kita ini podcast ya. Kita ini podcast rekamannya jam 7 nih. Rekamannya ya. Nah, jam 7 sampai jam 9 itu jamnya lambung, Mas. Nah, jadi teman-teman kalau ingin energi zikirnya itu masuk ke lambung, teman-teman akan lebih baik kalau zikirnya jam 7 sampai jam 9. Tapi itu ilmu pengobatan timur juga. Namanya ilmu jam organ. Ilmu jam organ. Nah, pengobatan timur ya. Pengobatan timur, teman-teman coba cari ya, ilmu jam organ. Tapi saya kalau lihat di Google itu banyak yang meleset-meleset nih, Mas. Banyak yang keliru, kurang tepat. Nanti ngikutin buku ini. Jadi di sini itu sudah saya tulis. Misalnya ini di halaman 98, paru itu jamnya 3 sampai jam 5 pagi. Usus besar jam 5 sampai jam 7, lambung jam 7 sampai jam 9. Nah,
Misalnya teman-teman itu atau teman-teman punya teman atau punya klien, gangguannya misalnya di paru. Paru itu jam organnya jam 3 sampai jam 5. Definisinya begini, Mas. Jam organ adalah jam di mana organ itu paling aktif menyerap energi. Bukan berarti yang lain nggak nyerap, yang lain nyerap juga, tapi paling aktif di jam itu. Misalnya Mas Fatih baca Quran di jam 4 misalnya. Jam 4 kan jamnya paru. Energi positif ketenangan Mas Fatih waktu membaca Quran akan diserap oleh paru. Lebih banyak diserap oleh paru. Maka zikir di jam itu sangat bermanfaat untuk paru gitu. Nah, sebaliknya sama Mas Fatih, kalau stres di jam itu nggak bagus juga bagi paru. Oh gitu. Mas Fatih ini misalnya ngedit video, ngeditnya jam 4 pagi, delalah stres, delalah nge-lag apa gimana kan stres tuh. Ya. Nah itu energinya bisa masuk ke paru, Mas. Nah itu pengertian jam organ. Ya misal kayak ya prime time-nya itu ya. Iya. Prime time-nya itu prime time-nya 5 ya. Betul. Nanti prime time-nya usus besar jam 5 sampai jam Jadi, 7. gangguan apapun yang masuk atau ya energi bagus apapun yang masuk ya. Bagus yang atau jelek? Dominan Iya. mendapatkannya paru. Iya betul. Gitu ya. Iya. Jadi yang baik bukan energi positif saja, Mas. Energi positif negatif. Negatif juga. pokoknya paling banyak diserap oleh organ yang saat itu sedang prime time. Yaitu misalnya kalau jam 4 pagi ya jam paru. Nanti misalnya jam 17 sampai jam 19, jam 5 sampai jam 7 sore itu jamnya ginjal. Maka kalau orang stres di jam sore, wah itu nggak bagus bagi ginjal. Tapi orang zikir di jam maghrib, bagus bagi ginjal. Maka di situ saya tulis sih Mas Fatih, ini lengkap saya kira di sini, teman-teman bisa baca ya. Misalnya halaman 101, sholat qobliyah subuh, energi positifnya banyak terserap di organ paru dan usus besar. Saya tulis itu. Sholat subuh, energi positifnya banyak masuk ke organ paru dan usus besar. Sholat duha, energi positifnya banyak diserap oleh organ usus besar, lambung dan limpa. Ya, itu berdasarkan jam organ itu, Mas. Nah, jadi cara menyerap energi gaib, gaib itu chi, energi kita sebut apalah itu. Itu melalui jam organ. Nah, lalu itu terus sudah saya bahas sistem limbik macam-macam di otak yang nggak usah kita jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke yang bab intinya inti dari buku ini, yaitu halaman 128. Ya, itu intinya inti dari bab ini ya. Cara mengakses alam mulek. Ya. Nah, ini intinya inti ya. Ini kan orang selalu nanyanya cara tuh. Makanya judulnya kan menyerap energi gaib. Ya ini langsung intinya inti. Berarti Ci itu malakut. Ya, Ci itu bisa Ci itu gini Mas. Ci itu energi. Kalau dia didorong oleh negatif, oleh emosi negatif, jadinya negatif. Di malakut bawah itu. Ya, namanya mulek bawah. Oh ya, mulek bawah. Mulek bawah. Oh ya, mulek. Nah, tapi kalau emisinya positif, Ci-nya jadi positif. Ci itu netral. Ci itu netral, jadi positif atau negatif tergantung rasa yang mendorong. Nah, ya paham ya? Ya kayak apa ya? Kayak Mas Fatih punya motor ya. Motor itu kan Ci. Ya punya energi yang bawa Mas Fatih. Energinya. Nah, mau ngiri apa nganan tergantung perasaan Mas Fatih. Nah. Atau Mas Fatih naik motor ya tergantung mau kemana gitu, tergantung niatnya. Mau dibawa naik ya boleh, bawa turun ya boleh. Nah, jadi Ci itu netral. Ci itu kayak nutrisi. Ya, mau digunakan untuk apa tergantung perasaan. Maka nanti yang menentukan Ci-nya itu masuk ke dari Ci-nya yang terserap itu dari mulek bawah apa dari alam malakut tergantung perasaan nanti. Nah, tergantung nafas kemarin. Nah, makanya kalau teman-teman bingung diikutin apa menyerap energi gaib ini dari episode 1 ya, biar nggak bingung. Nah, ini memang saya merasa kalau ini langsung mendengarkan ini ya bagi yang dianugerahi kecerdasan mungkin mudeng ya. Tapi bagi yang bingung, wah ini ya karena nggak lihat yang dulu-dulu. Nah, dilihat sekarang yang dulu. Nah, sekarang saya akan kemarin kan bahasa saya kan bahasa yang nafas gitu ya. Oh, nafas lawa apa muamaroh, lawa memulhamah. Nah, mungkin teman-teman gelambiar. Nah, ini sekarang di bab ini saya akan membicarakan secara praktis. Nggak pakai bahasa-bahasa rumit seperti tadi. Saya baca ya. Nah, saya baca. Silakan yang sudah punya ke halaman 128. Untuk mengakses alam mulek atas itu ruang waktunya kita ini.
Nah, hanya membutuhkan panca indera dan kecerdasan otak. Nah, ini nggak usah kita bahas. Mas Fatih, episode dua atau dua Iya. kan sudah kita bahas ya. oh sudah kita bahas, nanti bisa lihat sana. Alam mulek itu ada dua, atas dan bawah. Nah, ya, jadi kalau alam mulek atas itu ya kita ini manusia yang bisa kita indra yang itu bisa kan. kita indra, punya ruang dan waktu yang bisa kita ukur melalui indera kita. Nah. Kalau alam mulek bawah itu adalah alam yang diisi oleh jin. Nah, saya membayangkannya, saya membahasakannya jin. Jin itu punya ruang waktu, tapi ruang waktunya beda dengan kita, Mas. Ruang waktunya beda dengan kita. Nah, sehingga kalau kita cara mengakses alam mulek atas kan nggak usah ini. Makanya saya tulis tidak perlu ilmu khusus untuk mengaksesnya, karena kita sudah dianugerahi kemampuan bawaan untuk mengakses. Ya, kalau kita sudah bisa melihat, oh ini hijau, ini sudah bisa kita lihat dan kita bisa memanfaatkan. Iya kan? Yeah. Bisa memanfaatkan. Oh ini kalau kurang halus diluske, kalau kasar kalau kalusen dikasarke. Atau melihat, kita bisa langsung mengaksesnya gitu. Nah, sedangkan untuk mengakses alam mulek bawah, manusia bisa mengaksesnya dengan sengaja atau tidak sengaja. Nah, ini ya. Kasus ketidaksengajaan bisa kita lihat pada kejadian kesurupan. Kesurupan itu iya tidak sengaja. Kesurupan itu orang mengakses alam mulek bawah tapi dia nggak sengaja. Nggak pengen, nggak ono niate, Mas. Nah, itu yang bagaimana? Nanti saya jelaskan. Kasus ketidaksengajaan ini bisa kita lihat pada kejadian kesurupan, di mana orang yang kesurupan itu tidak sengaja melakukan kesurupan. Kan kesurupan nggak ada yang sengaja. Tak kesurupan itu nggak ada. Kesurupan terjadi karena ketidaksengajaan. Sedangkan akses yang disengaja, ini yang disengaja ya, adalah pada seseorang yang dengan sengaja melakukan bacaan, mantra, kalimah tertentu, kalimah thayyibah demi untuk memanggil. Ya memang dia ingin mengakses itu. Kalau kemarin saya nyontohin ke Asma Kontak namanya. Kan ada Asma di pesantren itu, pesantren hikmah itu ada diajarin Asma Kontak, Mas. Ya mungkin teman-teman ada lebih pinter, banyak ilmunya itunya daripada saya lah. Saya nggak mendalami hal kayak gitu. Biasanya bacaan-bacaan itu, misalnya mantra atau bacaan itu dilakukan untuk tujuan materi, Mas. Jadi orang zikir untuk mendapatkan kekayaan, agar dicintai pengasihan ya, atau disukai pengelarisan, atau agar mendapatkan kekuasaan gitu. Mahabbah kan ada hizib atau asma atau bacaan atau mantra untuk mahabbah. Berarti tujuannya materi. Itu tidak salah ya. Resikonya sebenarnya bukan di tujuan, Mas. Resikonya adalah di emosi yang muncul karena tujuan itu. Misalnya ada orang kepengen kekayaan. Kalau dia betul-betul mintanya kepada Allah, hatinya damai. Tapi sayangnya banyak orang zikir ketika minta kekayaan itu dia yang fokusnya ke kekayaan. Misalnya dia jadi terakses pernah dihina orang karena miskin, kan marah itu, iya kan? Yeah. Jadi waktu zikir itu yang muncul memori negatif karena dibully di masa lalu karena dia miskin gitu. Nah, misal dia proses menuju kayanya karena bukan endapan, sumber energinya karena hinaan tadi. Betul. Sumber energinya karena hinaan orang, jadi dia kepengen kaya itu karena nggak mau dihina. Jadi misal ya pas udah kaya ke trigger wah nanti balik kemiskinan betul, nantang lagi kan sumbernya tadi itu ya kan gini, Mas, ya itu betul sekali. Jadi orang kaya itu kan relatif, nanti dia misalnya kaya ada yang lebih kaya lagi. Contoh ya, waktu orang penghasilannya misalnya 6-7 juta kan tinggalnya di rumah sederhana ya dia kan waktu itu merasa menang kan. Tapi karena uangnya banyak kan dia beli rumah baru. Nah, rumahnya di sekitarnya kan penghasilannya lebih tinggi. Nanti dia merasa miskin lagi. Nanti penghasilannya naik, lalu dia punya rumah baru lagi atau punya lingkungan baru. Yang lingkungannya kan jadinya lingkungan baru yang lebih tinggi. Nanti dia merasa miskin lagi. Karena triggernya takut dibilang miskin kan. Trigger terus nanti. Jadi ya kalau disenggol itu merasanya ini ada aku miskin, aku ya gitu. Nanti gitu lagi. Kayak lagi gitu. Nah, ya betul lah. Kalau gitu kan emosinya negatif terus. Iya. Ya, nanti yang terakses alam mulek bawah itu. Nanti ya malam mulek bawah itu nanti jadi depresi itu loh, Mas. Jadi bentuknya itu bisa jadi depresi, bisa jadi halusinasi, jadi waham gitu. Jadi delusi kalau bahasanya. Nanti
nantinya yang repot jadi waham curiga. Ada orang lihat dia itu dikira ngejek, padahal cuma lihat. Ya sama kayak tetangganya beli apa baru gitu. Dikira mungkin ngutang iya, gitu. iya. Tapi gak beli baru. Atau gitu. dikira ngejek dia. Jadi ada tetangganya beli motor baru itu dia merasa diejek gitu. Iya. Nah itu repot loh kayak gitu. Lah orang zikir kok niatnya gitu kan repot mas. Ya itu namanya sih belum bukan zikir sih kalau kayak gitu. Ya tetapi ya lumayan lah. Tapi saya pesan betul ya karena itu bisa menimbulkan problem mental. Ya kalau zikir itu bolehlah minta ya Allah berilah saya rezeki banyak. Tetapi keinginan mendapatkan rezeki itu bukan karena dihina orang, bukan karena ingin lebih dari orang gitu. Ya karena kepengen nyenengnya anak gitu aja. Kalau punya anak ya misalnya udah punya keluarga lah. Pengen bertanggung jawab ya Allah, saya ingin keluarga saya ini karena keluarga saya ini adalah tanggung jawab hamba, saya ingin mencukupi kebutuhannya lah itu baik. Tapi jadi nggak perlu ngalahin orang gitu loh. Itu kalau kepengen ngalahin orang kan masuknya terjerembab di nafas amarah kan. Amarah. Nah, makanya langsung energinya di alam mulek bawah, Mas. Nanti ketemu amarah aksesnya alam mulek bawah ya. Iya betul. Makanya banyak orang kan dapat ijazah zikir tertentu malah jadi stres. Jadi stresnya bukan zikirnya yang salah. Saya selalu ulang-ulangi itu. Zikir itu nggak pernah salah. Kalimat thayyibah nggak pernah salah. Yang salah aku niatmu. Pikirnya tentang zikir itu. Iya. Jadi zikir itu mau ngapain sih kamu baca itu? Maksudnya tujuannya apa? Sebenarnya di situ. Nah biasanya orang seperti itu. Jadi zikir, membaca mantra tertentu. Misalnya baca Asmaul Husna sekalipun. Misalnya yang dibaca ya Ghaniyu ya Mughni, ya Ghaniyu ya Mughni. Tapi perasaannya itu orang eling Allah. Perasaannya aku dihina. Wah, akhirnya zikir stres. Kaya aku beli ini, nanti uang aku mau beli ini. Nanti beli ini biar nanti orang lihatin saya gini. Nah, udah kalau kayak gitu yang terakses alam mulek bawah itu disengaja mas. Maksudnya disengaja dia wiridan gitu. Nah kalau yang kesurupan itu nggak disengaja. Kesurupan itu ketakutan misalnya. Contoh ini ada orang pipis. Soalnya pernah dulu saya itu nangani kayak gitu. Mahasiswa sedang apa mas? Kalau apa? EKD apa? Kepemimpinan dasar. Gitu tuh, ya bukan kepemimpinan dasar itu apa namanya? PKD. Apa namanya gitulah. Pokoknya mahasiswa satu kelompok mahasiswa kan ke Bandungan. Oh iya. Ke Bandungan karena ada acara kampus gitu. Nah ada satu orang yang pipis. Nah dia nggak tahu. Ternyata pipisnya itu dekat kuburan. Nah temennya marah. Ngawur kamu pipis di kuburan kan takut dia. Oh iya. Langsung kesurupan mas dia karena ketakutan. Jadi kesurupannya itu bukan disurupi, takut dulu. Jadi gini loh, saya selalu bilang ya, kesurupan itu pintu masuknya emosi. Kesurupan pintu masuk emosi. Bentuknya emosi, bukan jin. Makanya kalau emosinya ditata, nggak kesurupan. Jadi ini, aku kalau mikir kesurupan ledakan emosi malah. Iya, ledakan emosi. Kan meledak langsung critical areanya terbuka. Oh iya. Nah gitu, ya memang, ya betul. Ya setelah bisa alam bawah sadarnya meledak, emosi apapun. Yang meledak itu sebenarnya critical area akibat dorongan dari bawah. Yang dipicu oleh emosi. Jadi ledakan emosi dari bawah. Makanya menangani kesurupan itu gak usah fokus menangani mengeluarkan. Bacaan apa Iya, biar dia bercerja keluar dan gak usah fokus mencari siapa yang nyurupi. Itu cuma kira-kira terus itu dan dihapusi bisa juga sampean. Anggap saja yang nyurupi jin, anggap ya. Jin iso bohong nggak? Ya bisa. Ya bisa kan buat takoni kamu siapa? Dia jawabnya aku Abdurrahman. Padahal dia Abdurrauf bukan nggak tahu kan? Maksudnya namanya jinnya itu. Kamu dari mana? Saya dari Bandungan. Ya kan bisa bohong dia. Siapa tahu ikut dari kampus sih lah. Iya siapa tahu kan bohong. Iya. Nah, makanya itu gak usah dipercaya sih. Dan gak usah diajak ngobrol. Nah di sini ada saya nanti bahas kesurupan nanti ada nih. Saya bahas juga. Tapi nanti yang nggak setuju silahkan itu. Ya, jadi hal-hal semacam ini tuh kan ada orang yang sudah terpatri di dalam hatinya kalau kesurupan itu menurut dia dan menurut diyakini jin. Lalu nggak sesuai dengan pendapat saya, nggak usah yel-yelan. Maksudnya kalau memang percaya gitu ya nggak masalah ya Mas Fatih ya. Kalau saya selama 19 tahun nerapi saya nggak pakai kayak gitu loh. Nah gitu tuh kalau saya ya makanya ya silahkan teman-teman milih yang mana. Kalau saya mencari lebih ke arah bagaimana kita kalau menangani kesurupan ya meredakan emosinya.
Jadi bukan mengusir jin. Jadi kalau saya menangani kesurupan, saya membaca ayat ruqyah, itu saya tidak berniat mengusir jin, saya berniat menenteramkan batin. Nah. Dan yang paling berniat menenteramkan batin itu batin saya sendiri sebenarnya sebagai yang meruqyah. Siapa tahu lalu memvibrasikan ketenangan kepada yang saya bacakan kan gitu. Iya. Nah, itu kan saya gitu sih. Nah, sebenarnya saya lanjutkan ya. Teraksesnya seseorang ke alam mulek bawah ini dikarenakan gejolak emosi lah. Tadi Mas Fatih sudah bilang ya. Pak Fatih tadi apa bilangnya? Ledakan emosi di dalam diri seseorang. Keinginan-keinginan yang sangat kuat dalam diri seseorang akan menggumpalkan energi yang memungkinkan gumpalan energi itu membuka sekat antara alam mulek bawah dan mulek atas. Atau bahasanya hipnoterapi namanya critical area. Ya, kalau mungkin bahasanya di tasawuf ada istilah barzah. Barzah itu penghubung, Mas. Iya. Jadi ada barzah antara mulek atas, mulek bawah, ada barzah antara mulek dan malakut, ada barzah antara malakut dan jabarut, ada barzah antara jabarut dan lahut. Itu cuma bahasa dan nggak usah dibayangin berlebihan, pokoknya ono gitu aja. Nggak usah berusaha dimaterikan, Mas. Nggak usah berusaha di ruang waktukan. Nanti jadinya kita memproyeksi stres kita malah. Gue malah bayanginnya sing keterung malah gue sing muncul dalam imajinasi gendruwo. Gendruwo rewo-rewo, wajahnya hitam, matanya merah, ketakutan, makin kesurupan. Malah repot itu. Nah, ini saya kasih contohkan ya. Ini saya kasih contoh ini. Ini buku ini tahun 2017. Berarti ini entah saya masih ingat apa enggak ya. Ini kasus yang jenengan kasus itu. betul ya. Kasus betul. Penulis suatu saat mengobati seorang pemuda 20-an tahun yang mengalami gangguan kejiwaan. Pemuda ini sangat sulit diajak komunikasi dan sering bicara sendiri ya. Mungkin kalau kita nyebutnya schizophrenia. Menurut orang tuanya, pemuda ini selalu menyendiri di kamar membaca kalimat thayyibah, tetapi sangat sulit jika disuruh melakukan sholat 5 waktu. Lah iki wis repot ini. Ini merasa sufi tapi ora sholat. Nah, tubuhnya sangat bau karena berbulan-bulan tidak mandi. Ini coba saya ingat-ingat ini karena kejadian mungkin 2010 tahun yang lalu ya. Setelah ditelusuri, ternyata pemuda itu di usia 17-an tahun pernah mengaji dan oleh gurunya diberi ijazah agar memiliki kesaktian tertentu. Dia sering melakukan puasa-puasa tertentu. Sering keluar malam untuk membaca kalimat thayyibah di tempat-tempat sunyi. Orang tuanya sebenarnya sudah berusaha mengingatkan, tetapi pemuda ini malah marah ketika diingatkan. Beberapa tahun kemudian mulai terjadi keanehan-keanehan tingkah laku pemuda itu. Dia mulai berbicara sendiri dan sering berkata bahwa di dalam dirinya kini ada kekuatan yang bisa membuatnya kebal dari senjata apapun. Wah, jadi merasa kebal. Kejadian ini sebenarnya sering terjadi pada pemuda-pemuda dengan semangat yang membara ingin mendapatkan sesuatu secara instan. Mereka ingin mendapatkan kekayaan secara instan, ingin mendapatkan kekuatan tubuh secara instan. Hal ini mengakibatkan hati para pemuda itu dipenuhi nafsu-nafsu materi. Wirid-wirid yang disertai dengan nafsu-nafsu materi seperti itu akan menggumpalkan energi panas, saya kasih tanda petik ya, yang bisa membakar atau membuka tabir alam mulek bawah sehingga masuklah jin. Nah, ini kita sebut jin. Tapi saya kalau bayangin jin bukan sosok loh. Nah, itu nanti. Jadi saya kalau bahas jin, saya bahas jin itu sosok. Pokoknya makhluk yang kita nggak akses di alam mulek atas gitu aja. Nggak usah bayangin akses kayak jini atau apa itu Mas yang betul bayul. Ya itu kan indah ini loh yang di Timur Tengah itu loh yang 1000 malam itu loh. Nggak tahu. Alah yang orangnya bisa naik permadani itu loh. Aladin. Itu kan jinnya punya rambut. Ya kalau saya nggak bayangin kayak gitu sih kayaknya. Jadi saya kalau membahas jin itu saya nggak bayangin jin sebagai sosok. Saya nggak bayangin. Saya bayangin jin itu energi gitu aja. Nggak bayangin sosok. Kalau bayangin sosok itu angel karena jadi halusinasi. Jadi memadat energinya. Malah angel. Nah, bisa kita yang takut sendiri. Ya, malah takut sendiri. Jadi akhirnya yang bahaya bukan jinnya, tetapi imajinasinya. Jadi saya ulangi, yang bahaya bukan jinnya, tapi imajinasinya. Nah, intinya adalah teraksesnya energi dari alam mulek bawah ini sebenarnya karena desakan energi panas yang ditimbulkan dari energi nafsu-nafsu materialistis yang ada di dalam diri seseorang.
Jadi bukan zikirnya, saya tidak mengkritik zikirnya, saya mengkritik latar belakang zikir. Atau niatnya zikir, atau intensinya di mana waktu zikir itu. Itu yang saya kritik sebenarnya. Ya, kemana-mana baca Asmaul Husna baik lah Mas. Ya baik sekali. Ya, baik pakai sekali juga. Ya memang baik banget. Asma Allah ini. Asma Allah dibaca baik banget. Nah kejadian itu ya kejadian seperti pemuda tadi itu bukan karena zikirnya, tetapi karena dia ingin saktinya itu. Resikonya di situ sebenarnya. Nah itu ingin peran kebal itu ya. Iya, ingin kebal tadi. Guru itu perannya di situ Mas sebenarnya. Makanya kalau di tasawuf Indonesia itu nggak terlalu fokus ke masalah lafat-lafat sih. Wong lafat KPHP kalau menurut saya loh ya. Jadi kalau menurut kita di tasawuf Indonesia kabeh lafat Asmaul Husna bagus. Kabeh ayat Al-Qur'an bagus. Doa-doa dari para kekasih Allah bagus. Ijazah-ijazah bagus. Yang nggak bagus itu latar belakangnya. Niatnya tadi itu. Nah, lalu berisiko seperti itu. Apalagi misalnya ada orang sudah punya bakat problem mental ya. Lah gurunya orang ngerti. Atau gurunya nggak paham, dikasih ijazah kayak gitu. Lalu dipamer-pameri kesaktian. Wah, ya, inginnya kan banget tuh Mas. Nah, misalnya dia lihat gurunya cerita, oh saya dulu bisa. Dia makin menjadi pas perang gitu ada seorang yai ini dulu bisa begini. Kayak kambangannya misal cerita tahu betul apa enggak ditembak tank nggak mati gitu kan. Iya, kayak gitu itu. Kok orang itu yang ditiru kan itunya kepengennya. Terus karena dulu pas tahajud bacaannya ini lalu diamalkan ke anak-anak. Jadi yang ditiru itu gak keterdasar, dia kok gak niru jiwa pengorbanannya itu Mas. Semangat pengorbanannya itu kan ya. harus ditirunya kan nilai-nilai tasawufnya, kesabaran, keberanian, ya toh, ketegasan, ya toh, kerelaan berkorban. Ya harusnya ditiru itunya. Secara tasawuf ya harusnya ditiru itunya, bukan amalannya biar kayak orang tegas itu terus kan? gue berantem sama orang. Terus sampean aku niru ikune tapi ruhnya gak ditiru, kebaikannya gak itu, wah itu ya malah jelek banget sih. Prinsipnya alam mulk bawah terakses oleh seseorang akibat bertambahnya ego atau keakuan seseorang. Ini kayak tadi ya Pak. Ya betul. Ya, biar kayak tambah pamer kan akunnya nambah. Malah akunnya nambah. Ya malah gitu. Gayanya niru kiai. Tapi yang ditiru kok kuwi ini. Mau gayanya niru wali. Wali itu dulu kalau orang misalnya ya kita kan sering dengar cerita 10 November. Cerita 10 November waktu perang itu. Dan cerita-ceritanya memang banyak kejadian-kejadian yang luar biasa gitu. Tapi sayangnya kan yang kepengen ditiru itu kok yang pengen ditiru kok kesaktiannya. Kok itunya gitu loh. Kok enggak keberanian ya toh, ketabahan menghadapi ya kan waktu itu kan kesulitan-kesulitannya luar biasa. Yang ditiru itu harusnya sabarnya, takwanya, syukurnya gitu loh. Enggak usah niru itunya. Zaman sekarang enggak penting lah kebal itu. Ya menurut saya sih. Ya kebal yang nggak apa-apa, juga nggak apa-apa. Semakin egois seseorang maka semakin mudah terakses energi dari alam mulk bawah. Hal ini dikecualikan jika teraksesnya alam mulk bawah ini diawali teraksesnya dari alam malakut terlebih dahulu. Nanti saya jelaskan minggu depan ya. Oke. Jadi gini, ada orang memang bisa mengakses ke jin. Makanya banyak cerita-cerita para kekasih itu ngaji bersama jin, itu cerita. Tetapi itu beda Mas. Kalau para wali itu tidak mengakses dia naik dulu lalu dianugerahi. Jadi nggak ada niat, gak ora wiridan sik ben aku ngaji bareng jin itu. Nggak ada wiridan kayak gitu. Tapi udah ya kamu dikaromai akses sama. Iya, jadi aksesnya naik dulu. Jadi naik dulu sehingga terlindungi dari energi negatifnya. Nah itu nanti kita bahas di minggu depan ya. Oke. Jadi intinya ini paragraf terakhir saya baca, teraksesnya energi dari alam mulk bawah juga bisa disebabkan oleh energi negatif seperti kesedihan, kecemasan, ketakutan, kemarahan, putus asa dan lain-lain. Suasana-suasana negatif seperti itu bisa menimbulkan gumpalan-gumpalan energi yang bisa memudarkan sekat tadi antara alam mulk atas dan alam mulk bawah. Jadi pelajaran yang sangat berharga yang harus kita kita renungi bukan masalah terakses atau tidak teraksesnya, tapi bagaimana kita menjaga kedamaian batin kita itu pelajarannya sih gitu. Ini hatimu damai itu kan biar Allah yang ngatur.
Mau terakses apa enggak terakses ya? Ya terserah Allah. Kalau terserah Allah kan Allah yang tanggung jawab, Mas. Tapi kalau keinginan kita, keinginan egomu, kamu berani tanggung jawab. Misalnya Mas Fatih, aku pengen mengakses roh kerajaan jin. Misalnya iso, sampean pengen, sampean berani tanggung jawab. Yang Ya enggak. tetap minta pertolongan Gusti Allah. Ya makanya gitu terserah Bingung kan jenengan. tetap berdoa ke Gusti Allah. Ya makanya ya terserah jenengan ya Allah mau lihat mau nggak lihat nggak penting lah. Nah. Wes yang penting kulon derek jenengan ngono lho ini. Itu yang paling penting. Ya saya kira gitu Mas. Oke. Mungkin begitu teman-teman ya. Ya. Yang ke depan akan kita lanjutkan untuk cara mengakses energi malakut ya, Pak. Iya, alam malakut. Alam malakut. Iya. Dan sekali lagi buat yang ingin mendapatkan buku menyerap energi gaib, nanti bisa cek di deskripsi ya. Iya. Kita bisa menyediakan di marketplace atau ingin by WhatsApp atau WA, bisa menghubungi admin dan linknya ada di deskripsi. Dan mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi